Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam perenungan di hari Rabu. Dan sebelum kita istirahat, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu menyatakan syukur dan terima kasih kami. Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk bersama-sama merenungkan akan firman-Mu di malam hari ini. Buka hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan, sehingga firman Tuhan tertanam di dalam hati dan pikiran kami, serta memotivasi kami untuk memberlakukannya dalam hidup kami dari hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan terambil dari Hosea pasal 11 ayat 5-7 yang menyatakan demikian. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, proklamator kita Bapak Soekarno berpidato di akhir jabatannya dalam HUT RI pada tahun 1966 yang kita kenal dengan istilah dalam pidato itu jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Istilah ini diberikan oleh Kesatuan Aksi 66 terhadap pidato Soekarno pada saat itu sebagai pidato yang terakhir. Karena sejarah bangsa itu menentukan identitas bangsa. Melalui sejarah kita tahu siapa diri kita dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hosea 11 berbicara tentang pengingkaran Israel terkait dengan latar belakang sejarah maupun asal-usul Israel sebagai umat Allah, sebagai bangsa pilihan Allah. Pada ayat 1-4 dalam bacaan kita hari ini menceritakan kepada kita bahwa Israel dengan sengaja melupakan sejarah masa lalunya. Melupakan sejarah berarti melupakan identitas. Sejarah bagi bangsa Israel adalah ketika mereka berada di tanah Mesir, kemudian Allah membebaskan mereka dari tanah Mesir, dan sepanjang perjalanan Allah menyertai mereka sampai mereka di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pada ayat 5-7, Hosea memaparkan kepada kita bahwa Allah mengambil keputusan terhadap tindakan Israel, di mana Israel telah menolak untuk bertobat kepada Allah. Israel lebih memilih memanggil Baal dibanding memanggil Allah. Israel pergi dari hadapan Allah. Dan Allah memutuskan agar mereka kembali ke Mesir. Kembali ke Mesir bukan untuk mengalami perbudakan kembali, melainkan mengalami penghukuman di bawah pemerintahan Asyur. Itu artinya Bapak Ibu bahwa Israel harus mulai dari titik permulaan kembali. Hukuman akan dilaksanakan oleh Asyur karena Tuhan tidak berkompromi dengan dosa-dosa yang sudah dibuat oleh umat Israel. Peperangan pada ayat 6 yang mencekam itulah
yang menjadi hukuman yang akan dialami oleh bangsa Israel. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan diri. Semua akan dihancurkan, baik kota-kota, benteng-benteng, maupun pintu gerbang yang kuat. Dan setiap orang yang bersembunyi di belakang benteng-benteng, mereka pun akan dibunuh. Pada ayat 7, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas Hosea mengatakan, umatku betah membelakangi aku. Itu menggambarkan tentang kedegilan hati Israel, kedegilan hati umat Allah. Meskipun mereka telah memberitakan, atau meskipun Hosea telah memberitakan tentang hukuman yang akan terjadi atas kehidupan mereka, namun mereka tetap tidak mau bertobat. Meskipun Allah mengasihi dan memelihara mereka, namun mereka tetap memberontak. Allah memanggil, tetapi mereka justru memanggil Baal. Dan itulah bentuk penyangkalan Israel terhadap Allah. Israel lebih betah menyangkali Allah. Israel lebih betah membelakangi Allah. Dan Israel lebih betah untuk tidak bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, maka ada dua catatan yang boleh kita pelajari dari firman ini. Yang pertama, jangan pernah keraskan hatimu seperti bangsa Israel yang tidak pernah mau bertobat dan hasilnya adalah hukuman. Ketika bangsa Israel mengalami atau memiliki hati yang keras, maka Tuhan akan hancurkan hati yang keras itu, bukan karena Tuhan benci, tetapi karena cinta Tuhan atas umatnya. Hal yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang membelakangi Allah akan membawa kita pada kehancuran, seperti yang dialami oleh Israel. Saat kita sombong dan angkuh, Allah dengan kasih-Nya akan menghancurkan kesombongan dan keangkuhan kita dengan cara Allah sendiri, agar kita hadir sebagai pribadi-pribadi yang rendah hati, agar kita kembali kepada Tuhan dan mengakui akan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dua hal ini yang menjadi catatan bagi kita sekalian. Mari kita belajar dari sejarah Israel, agar kita tidak melupakan ataupun meninggalkan identitas kita sebagai umat Allah. Kita tetap hidup di dalam ketekunan dan kesetiaan kepada Allah, agar melaluinya kita senantiasa diberkati oleh Allah. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami menyatakan syukur dan terima kasih kami untuk firman-Mu hari ini. Melalui Nabi Hosea, Engkau mengingatkan kami, ketika kami memiliki hati yang keras dan hidup berdasarkan kemauan kami. Tolong kami Tuhan, lembutkan hati kami, dan ajar kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kami dibentuk oleh firman-Mu, dan kami menjadi alat berkat Tuhan dimanapun kami berada. Saat ini kami mengucap syukur, karena Engkau telah menolong kami untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Tuhan kiranya memberkati waktu istirahat kami, dan esok hari kami dapat bangun dengan kondisi tubuh yang sehat dan segar dan dapat melakukan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan, Engkau menjagai kami sepanjang malam hari di mana kami beristirahat, dan biarlah berkat-berkat-Mu senantiasa mengalir atas diri kami ketika kami menikmati waktu istirahat kami. Ini syukur dan doa kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat beristirahat. Selamat malam. Tuhan memberkati.